ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, yang nikmat-nikmat ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, dan kita berharap dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab Allah memberikan rahmat-Nya dan nikmat yang sempurna kelak di akhirat dengan masukkan kita ke dalam surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah yang curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang telah menunaikan perintah Rabb-Nya, yaitu menyampaikan dakwah tauhid, dakwah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang mengikuti beliau maka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, dan siapa yang berpaling dari beliau maka akan mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Ma'had Darul Hijrah ini di Natal, Lampung Selatan, kita bisa berkumpul dan telah hadir juga para penuntut ilmu atau para santri yang alhamdulillah dengan usianya yang masih muda bersemangat untuk menuntut ilmu. Di saat banyaknya orang-orang, bukan hanya yang muda, yang tua saja malas menuntut ilmu, ini yang muda semangat menuntut ilmu, sehingga kita berharap para pemuda yang menuntut ilmu ini menjadi sebab keselamatan mereka kelak di akhirat ketika melalui masa mudanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, tidak ada perlindungan, naungan daripada naungan Allah, maka pemuda-pemuda itu tetap mendapatkan naungan Allah di yaumul mahsyar, ketika 50.000 tahun lamanya kita dikumpulkan dan dekatkan matahari di kepala-kepala kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah akan berikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya mereka adalah syabun fi nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda, para remaja yang mereka tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita pun berharap Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini memberikan rahmatnya dan keselamatan kepada kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu atau bahkan satu-satunya sebab Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba itu ketika Allah mudahkan dia atau Allah jadikan dia paham di dalam masalah agamanya, perkara agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Bagaimana seseorang bisa paham agama? Ketika Allah memberikan kepadanya pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya salah satu doa Nabi SAW yang
dikabulkan oleh Allah ketika beliau mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan doanya, Allahumma faqihhu fid-din, wahai Allah pahamkan dia di dalam agama ini, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil, yaitu at-tafsir, atau ajarkanlah dia kemampuan untuk menjelaskan Al-Quran, ya, dan tentunya juga as-sunnah, sehingga ketika seseorang paham dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia akan menjadi orang-orang yang di atas petunjuk. Bagaimana kita tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dari semenjak kita kecil sampai kita dewasa kemudian wafat, itu seluruhnya ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita ketahui agar kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul muslim secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Dan salah satu tujuan atau dalam salah satu pembahasan kita di kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Salah satunya kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram ini adalah kitab yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis-hadis terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita mengetahui keutamaannya, bahwa tidaklah seorang itu beribadah dengan benar kecuali dia setelah mengetahui petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis tentang masih berkaitan dengan mandi, ya. Sebenarnya sudah kita sebutkan tentang mandi di dalam kesempatan yang lalu secara singkat. Insyaallah di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah sebutkan hadis al-ma'u minal ma'. Ini hadis yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Air itu karena air, maksudnya air yang pertama itu air mani, ketika keluar maka mengharuskan al-ma', yaitu mandi menggunakan air, ya, sebagaimana kita telah bahas. Kemudian apa saja yang seseorang itu disunnahkan, ya, untuk mandi, kemarin sudah kita sebutkan juga, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu di hari Jumat, maka di hadis nomor 100, ya, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengannya terpenuhilah yang wajib, ya, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Artinya disyariatkan atau disunnahkan untuk mandi di hari Jumat, ya. Ulama sampai-sampai ikhtilaf apakah hadis itu menunjukkan wajib ataukah, ya, menunjukkan sunnah. Tetapi memang kebanyakan ulama menyebutkan sunnah, ya, dikarenakan Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika dia mandi itu afdal, berarti kalau dia mandi juga dia tidak sampai, ya, tidak sah, ya. Tetapi tentunya seorang muslim, ya, mengharapkan pahala yang banyak, yaitu dengan mandi di hari Jumat, dan mandinya nanti juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian berikutnya hadis nomor 101, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yuqri'una al-Quran malam yakun junuban. Rasulullah senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami
selama beliau tidak junub. Ini juga menunjukkan bahwasanya sunnah bagi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, ya, untuk atau disyariatkan untuk mandi, ya, sebelum dia membaca Al-Quran kalau dia sedang dalam kondisi junub. Ini juga sunnah disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian kita lanjutkan lagi sunnah berikutnya ketika kalau tadi diwajibkan mandi, ya, kalau umpamanya ingin baca Al-Quran, tetapi nanti disunnahkan, ya, idza ata ahadukum, ini hadis nomor 102, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ayyamut, apabila salah seorang kalian menyetujui istrinya kemudian ingin mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu, ya, faliyatawadda bainahuma wudu'a, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya. Maksudnya dia disunahkan berwudu saja, tidak mandi untuk yang kedua kalinya, karena ada keutamaannya, fa innahu arsyadu lil audi, karena itu akan membuatnya bersemangat untuk mengatur. Tapi sekali lagi, ya, sesuatu yang sunnah ini kalau diamalkan tentunya lebih afdal, kalaupun tidak sampai menjadikan seseorang dosa. Nah, kemudian di hadis berikutnya, karena Rasulullah SAW yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas samaa. Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air, dan hadis ini dinyatakan cacat. Artinya afdal seseorang itu mandi, tetapi sekali lagi, ya, tidak berarti seseorang itu ketika tidak, ya, mampu melakukan sunnah dia memiliki hukum dosa, ya. Terlebih lagi hadis di sini ada, ya, ada kedhaifannya atau dhaif hadisnya, sehingga di dalam riwayat yang lain itu bahwa Nabi SAW mendapati salat subuh di hari Jumat atau waktu fajar sedangkan beliau dalam kondisi berjunub. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang 103, ya, ini hadis berkaitan tata cara mandi yang disyariatkan atau disunahkan. Hadis nomor 103 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi minal janabah, dari junub atau disebabkan junub, yabda fayaghsilu yadahu, kemudian beliau memulai dengan membasuh tangannya, tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Yaghsilu farjahu, lalu beliau membasuh kemaluannya, ya. Tsumma yatawadda, kemudian beliau berwudu, ini sunnah, ya. Tsumma ya'khudhu al-ma, kemudian beliau mengambil air lagi, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syari, kemudian beliau memasukkan jari-jarinya ke dasar rambutnya, ya. Beliau kalau bahasa kitanya keramas, jari-jarinya masuk ke di sela-sela rambutnya. Kemudian summa hafana ala ra'si salasa hafanat, ya, kemudian beliau mengguyur kepalanya 3 kali, ya. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian meratakan air ke sisa tubuhnya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah, ini di sini hadis tentang tata cara mandi. Kalau disederhanakan, kalau tadi kita baca mudah. Jadi kalau ditanya bagaimana mandi yang benar, ya, tangan kanan membasuh tangan kiri atau keduanya dibasuh, kemudian beliau membasuh dengan tangan kirinya, ya, kemaluannya, sunahnya dengan tangan kirinya, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengambil
kemudian mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian dia meratakan air ke sisa tubuhnya, seluruh tubuhnya, kemudian mencuci kakinya, sudah. Ya. Jadi jangan sampai ada orang nggak bisa mandi junub. Ya, bagaimana? Padahal itu mandi ya yang biasa dilakukan oleh orang yang muslim. Kemudian di hadis yang lain, di hadis dari Maimunah tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, summa afraqa ala farjihi wa qasala bishimali. Kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya, beliau mencucinya dengan tangan kirinya, kemudian menggosok-gosokkan ke tanah. Ya, jadi lihat di sini beliau dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya, ketika membasuh tempat-tempat yang dirasa itu kotor. Ya. Ini sunnahnya. Nah, ini memuliakan tangan kanan, tidak untuk mencuci hal-hal yang kotor seperti itu. Kemudian beliau mengusapkannya, lalu dia menggosokkannya ke tanah. Ya. Ini bagaimana kalau sekarang misalnya dia nggak ada tanah atau dia di kamar mandi, ya, dia bisa melakukan ini, ya, misalnya untuk sabun, karena biasanya tangan yang kotor itu harus dicuci dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran tersebut, maka boleh dengan sabun seperti itu. Kalau nggak ada sabun berarti dia bisa mencuci menggosok-gosokkan ke tanah atau ke lantai seperti itu. Kemudian summa ataitu bil mindil faraddahu. Kemudian aku membawakan sapu tangan untuk beliau atau handuk, tetapi beliau menolaknya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bukan ada larangan, ya, bukan ada larangan terhadap menggunakan handuk, bukan. Tetapi bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan itu, sehingga Maimunah, ya, istrinya mengambilkan handuk, tetapi beliau menolaknya karena mungkin ada sesuatu yang yang najis di handuk itu, atau beliau tidak melihat sesuatu itu bersih di situ, beliau tidak mengambilnya. Ini dalil bahwasanya boleh, ya, membersihkan sisa air mandi atau sisa air wudu dengan handuk, karena dia mengatakan menggunakan handuk setelah wudu makruh, ya, tidak makruh, itu dibolehkan sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian waja'ala yanqusu al-ma' biyadi, dan beliau mengibaskan air dengan tangan beliau. Ya. Ini maksudnya beliau mengeringkannya dengan tangannya seperti itu. Kemudian dalil apa faedah dari hadis ini? Hadis ini dalil disyariatkannya mandi dari janabah ala hadhil kaifiyah, dengan bentuk metode yang tadi kita sebutkan, sebagai bentuk iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi memulai dengan mencuci tangannya 3 kali. Kalau beliau langsung mengambil airnya dengan tangan kanannya. Tapi kalau langsung dari keran, ya nggak masalah, ya, karena sama-sama membasuh telapak tangan. Ya. Kemudian beliau membasuh kemaluannya, ya, kemudian membersihkan tempat-tempat yang kotor, ya, apa saja yang kotor yang dibersihkan. Kemudian dengan tangan kirinya beliau menggosokkan ke tanah, ya. Kemudian beliau berwudu dengan berwudu sempurna, ya, atau tadi sebutkan dulu kepala rambutnya itu. Kemudian beliau berwudu dengan berwudu sempurna. Kemudian beliau, ya, mengakhirinya dengan mencuci kakinya, ya. Jadi kakinya ditunda ketika berwudu, baru kemudian beliau diakhiri dengan kaki, seperti itu. Nah, jadi boleh, jadi wudu dengan sempurna boleh, atau mencuci kakinya terakhiran juga boleh. Ini disebutkan keduanya oleh para ulama. Nah, dan dapat diketahui bahwa sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, sebaik-baik sifat yang dicontohkan, dan ini bentuk pengamalan dari ayat Al-Quran yang memang masih sifatnya umum. Fungsi hadis itu menjelaskan isi Al-Quran.
Wajibnya mandi disebutkan dalam surat apa? Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kalian junub maka adalah kalian bersuci, maksudnya mandi. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa mandi ini wajib, ya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu mencintai kebersihan, ya, mencintai kebersihan, mencintai kesucian. Nah, kemudian Aisyah menyebutkan di dalam hadis ini, kemudian beliau berwudu summa yatawaddo. Di dalam riwayat disebutkan kemudian berwudu seperti wudunya lissalat. Jadi beliau berwudu, wudunya sempurna seperti wudu untuk sholat, ya. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ya. Ketika disebutkan sempurna wudunya seperti wudu untuk sholat, ya, ini menunjukkan ada mencuci kaki, ya, begitu ya. Nah, tapi tadi di hadis Aisyah ini, ya, beliau berwudu, kemudian beliau mengakhirkan kakinya, baru setelah mandi baru beliau cuci kakinya. Jadi dua-duanya boleh, karena ada riwayat yang lain supaya tawaddo wudu abdul salat, ya. Berarti dibolehkan di sini. Jadi boleh wudu sempurna kemudian mandi, atau wudu kemudian mandi kakinya di terakhir. Nah, ketika mau selesai atau ketika mengakhiri baru kakinya dibasuh. Nah, seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, di sini tidak disebutkan maqadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kalau memasukkan berarti kan mengeluarkannya lagi. Tetapi kan tadi sudah disebutkan dalam riwayat yang lain, berwudu seperti wudunya untuk sholat. Berarti masuk di sini wudu sempurna, ya. Sebagaimana kita ketahui wudu itu kan dimulai dengan apa? Ya, baca bismillah, kemudian, ya, membasuh telapak tangan 3 kali menyala-nyalanya dari jari, kemudian berkumur-kumur, sunnahnya dengan satu tangan, ya, satu telapak tangan, kemudian bersamaan dengan berkumur-kumur menghirup air ke hidung, ya. Ini namanya manqadha wal istinsyaq, mengeluarkannya dengan tangan kiri, istinsyaq. Nah, itu sudah sampai 3 kali sunahnya. Sambil nyentuh, sambil kumur-kumur, sambil nyentuh. Nanti bukan dengan tangan 2 sunahnya, ya. Nanti mungkin sudah dibahas sebelumnya, ya, di hadis Utsman bin Affan tentang tata wudu Nabi SAW. Kemudian lalu membasuh wajah 3 kali. Sunnahnya juga tangan 1. Satu, 2, sampai 3 kali. Kemudian membasuh membasuh tangan sampai situ 3 kali. Dibasuhnya 3 kali sambil sela-sela. Kemudian kiri 3 kali. Kemudian membasuh kepala hanya 1 kali, sisa airnya untuk telinga, ya. Kemudian membasuh kaki 3 kali. Kemudian selesai, ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam hadis ini wudunya seperti wudu sholat. Nah, kemudian faedah berikutnya bahwa hadis ini al-hadis dalilun ala annahu yaktafi bi ghusl jasadi marratan wahidah wa la yakfir. Di sini disunnahkan, ya, tulisan dulu. Faedah berikutnya, hadis ini adalah dalil cukup mandi itu 1 kali, ya, tidak perlu diulang, ya. Karena beliau mengatakan, tadi Aisyah mengatakan summa afadha ala sa'iri jasadi, kemudian beliau meratakan air itu ke seluruh tubuhnya, ya. Tidak disebutkan sampai 3 kali, ya, ini 1 kali saja, ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan sunnah 3 kali, ya, seperti itu. Tetapi di hadis Aisyah ini hanya disebutkan hanya 1 kali saja, berarti menunjukkan 1 kali juga sudah cukup, ya, seperti itu. Yang mengatakan
Sunnahnya 3 kali ini mereka berkias terhadap apa? Wudu. Wudu itu 3 kali, tapi kias saja. Kias itu ya menyerupakan satu ibadah dengan ibadah serupa. Tetapi ya dari hadis Aisyah tadi cukuplah 1 kali sudah menjadi sunnah yang bisa diterapkan. Ya. Kemudian faedah berikutnya di hadis ini disebutkan beliau tidak memakai anduk. Ya. Bukan berarti beliau melarangnya, tetapi bisa jadi sesuatu itu ada di anduk tersebut, sesuatu yang beliau menghalangi menggunakannya. Ya, bukan berarti dilarang. Ya, menunjukkan bahwa boleh menggunakan anduk. Kemudian kita lanjutkan tentang, berarti sudah bisa dipahami ya, artinya ada pertanyaan dalam hal ini sebelum kita melanjutkan terkait mandi. Ya, silakan. Ya. Ada larangan untuk Baca. Ya. Kalau dia di dalam kamar mandi memang nggak boleh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang dia di ketika mau masuknya sudah berdoa, itu sudah afdal, ya sudah cukup. Tapi kalau dia membacanya tidak melafazkannya, ya itu boleh. Membacanya tidak melafazkannya di dalam hati, bisa saja boleh seperti itu. Karena secara umum tempat wudhu itu ya di tempat buang air, jadi tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu melafazkan, karena memang ada hadis secara umum kata Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yadkurullah di kulli ahyani. Beliau itu SAW selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Berarti mengingat Allah ini tidak dibatasi di manapun, tetapi melafazkannya ini yang secara jelas itu yang tidak disyariatkan. Berarti boleh dia mengucapkan bismillah di dalam hatinya tersir, ya, tidak dikuatkan. Pendapat yang mengatakan akan kebolehannya, boleh. Ya, tapi tidak dijaharkan, ya, di dalam hatinya saja juga sudah cukup. Karena memang secara umum di masa Nabi sekalipun Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tempat mandi itu dari riwayat tadi disebutkan ini tempat mandinya, ya, wudunya di tempat mandi. Walaupun tidak disebutkan bismillah di hadis ini, tapi ini masuk keutamaan di hadis tentang membaca bismillah ketika akan wudu. Itu keutamaannya. Sama sebagaimana tadi tidak disebutkan kumur-kumur, tidak disebutkan istinsya, tapi karena dia sudah merupakan bagian daripada wudu, maka tetap disyariatkan. Jadi dibaca tapi disirkan atau di dalam hati itu juga tidak masalah. Nah, seperti itu banyak. Nah, lanjut ada lagi. Ya, tentang mandi di hari Jumat itu mandi janabah, mirip mandi janabah. Sunnahnya mengikuti seperti mandi janabah. Nah, karena ada keutamaan tentang hal itu. Jadi mandi yang dimaksud, ya, ini mandi mirip dengan mandi atau sama persis dengan mandi sesuai sunnah. Ya, karena kalau mandinya mandi biasa, maka dia tidak mandi kebiasaan, ya. Tapi kalau mandi ibadah ini mandi yang terkait dengan, bahkan ulama mengatakan afdal kalau itu dia ya setelah dia junub, ya. Tetapi tidak dianjurkan seperti itu, ya. Artinya kalaupun dia mandi seperti mandinya ketika mandi janabah, dia sudah dapat keutamaan sunnah, ya. Mandi sesuai mandi sunnah. Nah, cukup, insyaallah kita lanjutkan. Wa an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'ah asyuddu sya'ra ra'si. Ya, dikatakan dari Ummi Salamah
Aku bertanya, ya Rasulullah, ini imra'ah asyiddu sya'ra ra'si. Aku ini adalah seorang wanita mengikat rambut kepalaku. Afa'an kubuhul li gusli al-janabah. Apakah aku harus melepas atau membukanya untuk mandi junub? Ingat, ini mandi junub ya, bukan mandi disebabkan karena haid. Walaupun sama-sama mandi, tapi disebut janabah ini maksudnya mandi junub setelah hubungan suami istri. Wa fi riwayatin wal haidh. Tapi ada riwayat juga tentang haid atau disebabkan karena haid. Faqala la innama yafi'i an tahti ala ra'siki. Tidak, sesungguhnya cukup bagimu menyiramkan air kepalamu ya ala ra'siki salah satu saya sebanyak 3 kali ya. Dari sini ya menunjukkan bahwasanya tidak diwajibkan melepas ikatan rambut. Ya, artinya dia cukup menyiramkannya 3 kali ya untuk mandi yang berkaitan dengan janabah ini. Ya. Tetapi ada lagi ya di dalam riwayat yang lain itu ya ada yang mengatakan bahwasanya ada pendapat ulama karena hadis terkait dengan haid ini ya ada yang memperselisihkan tentang kesahihannya, makanya akhirnya mereka berpendapat untuk yang junub dia tidak perlu melepasnya. Contoh di sini disebutkan ketika untuk disebabkan karena haid maka disyariatkan atau disunahkan untuk melepasnya, karena haid itu kan jangka wajibnya dia setelah 1 minggu ya, 1 pekan rata-rata ya, maka dia disyariatkan untuk melepas. Beda dengan yang junub itu bisa sering ya. Dan ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ya tidak wajib melepasnya ketika haid. Ada yang menyebutkan wajib melepasnya ketika haid. Ini mazhabnya Imam Ahmad ya. Sebagian Imam Malik mengatakan sebaiknya ketika junub ya karena waktunya panjang ya maka disyariatkan untuk dilepas agar betul-betul air mengalir ke seluruh sela-sela rambutnya. Ini pendapat Imam Malik juga. Ya, jadi di sini afdal kalau untuk mandi janabah ya dia tidak perlu dilepas, tetapi untuk haid itu ada istilah ulama ya, ada yang mengatakan untuk haid ada 2 pendapat, dan pendapat yang diambil oleh sebagian ulama adalah wajib melepasnya ya karena tidak memberatkan ya, karena kan dia haid itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, lepaskan ikatan rambutmu dan mandilah. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini ya menunjukkan untuk yang haid jadi sunnahkan untuk melepas ikatan rambutnya. Jadi itu afdal bagi para wanita seperti itu. Nah, kemudian tahrimul masjid ala al-haid wal junub. Di sini judulnya, kalau di sini juga dari Aisyah radhiyallahu anha, inilah uhillu al-masjid li haid wal junub. Sebenarnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ya, apa pendapatnya Syalbani di sini juga disebutkan kalau oleh Albani dhaif hadisnya. Ya. Nah, kemudian tapi disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, ya, oleh Imam Ibnu Huzaimah. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan sanadnya tidak bermasalah. Seperti itu. Apa faedahnya? Ya, di sini disyariatkan dari hadis ini untuk tidak berdiam orang yang junub dan haid di dalam masjid. Ya, haid dan nifas ini jumhur ulama. Ya.
hadisnya tadi, ya, hadis tadi, dan ada ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat sedangkan kau dalam kondisi mabuk, ya, sampai kau mengatakan, mampu mengetahui apa yang kau katakan, dan tidak pula orang yang junub kecuali hanya sebatas lewat. Hadis sabilin ini maksudnya sebatas lewat, berarti tidak boleh berdiam lama, ya, di sana, ya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid untuk, ya, tidak berdiam di masjid, tetapi memang ayat lewat untuk sebatas lewat atau untuk mengambil kebutuhan-kebutuhan tertentu, maka di sini dibolehkan. Karena memang apa dalilnya? Bahwasanya dulu Ahlus Suffah, orang-orang yang nggak tinggal, orang yang nggak punya rumah itu kan tinggal di mana? Waktu zaman tadi di masjid, ya. Mereka hidup, dan orang yang tidur itu, ya pastilah yang nggak aman dari mimpi basah, ya, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya dia sebelum beliau mandi atau mereka mandi, mereka dalam kondisi itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, sebatas, ya, darurat, maka dibolehkan. Ya, tidak boleh berlama-lama dalam kondisi di dalam masjid dalam kondisi itu. Nah, kemudian sehingga menjadi ikhtilaf para ulama tentang hal ini, ya, tentang hal ini. Dan jumhur melarang wanita untuk berada di masjid dalam kondisi itu, tetapi sebagian ulama, ya, membolehkan kalau memang ada udzur darurat, ya, seperti itu. Karena dalil tadi Ahlus Suffah tadi yang mereka, ya, berjunub juga di malam harinya, seperti itu. Nah, dan ini pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, ya, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kepadaku Rasulullah SAW, nawilini al-khumrah, ya, ambilkan untukku semisal, ya, apa, kain, ya, yang ada di masjid, minal masjid. Maka Aisyah berkata, ini haid, aku ini sedang haid. Maka kata Nabi, ya, inna haidotaki laisa fiyadi, ya, sesungguhnya haid itu bukan di tangan, tapi memang sebatas, apa namanya, lewat, mengambil atau sesuatu yang darurat dibolehkan. Nah, kemudian boleh nggak? Di sini kita lengkapi dari hadis nomor 106 dari Aisyah juga, kuntu aqtasil ana wa Rasulullah min ina'i wahid tahtalifu aydina fihi minal janabah. Ya, saya pernah mandi karena junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, tangan kami bergantian mengambil air dalam bejana tersebut. Jadi ini hadisnya boleh, ya, bahwa mandi dengan cara berendam atau bersentuhan dengan istrinya, ya. Jadi ini kadang orang berlebihan, ya. Selama dia masuk ke tempat tersebut tidak ada najis yang jatuh, maka dia tidak dihukumi air, apa namanya, mustah. Nah, karena di sini menunjukkan beliau menggunakan air itu, ya, tangan beliau, ya, bergantian mengambil air dari bejana tersebut. Jadi tidak ada istilah mustamal itu apa sih maksudnya? Air yang, kalau yang biasa dipahami itu air yang biasa sudah dipakai, ya. Tetapi yang dimaksud di sini air yang tidak boleh dipakai itu yang kalau ada najisnya. Kalau nggak ada najisnya, ya bukan mustamal namanya, ya, bukan air, ya, ya, bukan bila di dalam syariat kita, tetapi, ya, air tidak mengandung najis ini, ya, bisa
bisa digunakan untuk ya janabah atau untuk mandi ya sebagaimana tadi disebutkan. Ya, jadi kita menghindari berlebih-lebihan di sini. Dan dalil akan bolehnya mandi seseorang yang perempuan itu ya disebutkan tadi oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ini juga sesuai ya dengan ayat Al-Qur'an walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ya illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istri. Berarti kan tidak ada larangan dalam ini ya. Tidak ada larangan dalam hal ini ya. Jadi ada pendapat yang ekstrim ya, seseorang tidak boleh melihat ya, ini pasangannya ya, maka ini sesuatu yang berlebihan dan bertentangan dengan ayat maupun hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, dia menceritakan para sahabat, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aydihim fil ina wa hum junub. Mereka itu memasukkan tangan-tangan mereka ke air di dalam bejana, padahal mereka dalam kondisi junub. Wan nisa wa hunna quyyan, dan para wanita sedangkan mereka itu dalam kondisi haid. La yarawna bidzalika ba'san, mereka tidak menganggap itu masalah ya, yakni qabla an yansiluha, sebelum mereka menggunakannya untuk mandi. Jadi bukan mustamal mas ya. Jadi air mustamal. Dan kalau air sudah kecil itu bukan air mustamal. Selama bukan kejatuhan najis mustamal. Ya, seperti itu. Amin. Kemudian seperti itu kita tutup dengan satu hadis di nomor 107 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ya tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di bawah setiap rambut terdapat junub. Fagsilu asy-sya'ar, maka basuhlah rambut ya, wa anqul basyar, dan bersihkanlah kulit. Ini diriwayatkan di sini oleh Abu Daud ya, Tirmizi, tapi hadis ini hadis yang dhaif sehingga tidak bisa digunakan. Karena tadi sudah kita ketahui ya, Aisyah itu atau kita disebutkan dibolehkan untuk tidak melepas ya, tidak melepas ikatan rambutnya ya, ketika itu disebabkan karena junub. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak perlu diterapkan, yang penting kita tiru sunnah tadi ya, itu sudah cukup. Karena tadi sudah disebutkan tata cara mandi junub dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah mencukupi insyaallah. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup dan bertanya. Sudah paham dengan baik? Insyaallah ya. Nah, ada lagi ya? Ya, pendapat yang kuat bahwa bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Karena diriwayatkan Nabi SAW berangkat ke masjid, sebelum berangkat beliau cium istrinya, kemudian berangkat tanpa wudu lagi. Nah, jadi memang bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Yang dianggap membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan ya. Menyentuh kemaluan baru membatalkan. Jadi memang berbeda hukumnya. Bersentuhan biasa dan sentuh kemaluan itu berbeda. Seperti itu ya. Dan Nabi SAW di sholat malam beliau ketika ingin sujud mengangkat kaki Aisyah yang menghalangi pas sujud beliau. Ini menunjukkan bahwasanya tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat juga otomatis ya, bersentuhan dengan istrinya ya, seperti itu. Ini pendapat yang kuat. Tetapi memang ada yang mengatakan sebatas bersentuhan saja batal, karena memahami ya ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya, wa in kuntum junuban fatahharu
wa in kuntum wa in kuntum marra ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa. Ya, datang dari ghaid tempat buang air atau buang air besar atau kecil atau menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak ada air maka bertayamum. Nah, lamastum itu dipahami hanya menyentuh. Ya, tetapi berdasarkan hadis tadi menunjukkan bahwa yang menyentuh dalam air itu maksudnya berjima. Ya, kalau ada air maka disilakan bertayamum. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas tentang bab tayammum, bab bersuci sebagai pengganti dari wudu atau mandi. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.